Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Sazali, Kerin Oktavera, dan Iqbal Diansyah dengan dosen pengampu Bapak Febrian SPD MSc. Nah, di sini kami akan membahas tentang populasi. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu populasi? Nah, populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama dan hidup di tempat yang sama. Sekumpulan individu ini memiliki kemampuan bereproduksi antar sesama. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica pada tahun 2015 lalu, populasi dalam manusia itu adalah seluruh jumlah penduduk yang menempati suatu daerah. Nah, ada juga loh faktor yang meningkatkan populasi, yaitu adanya kelahiran, lalu imigrasi, dan juga penyempitan wilayah. Nah, untuk menghitung laju dari populasi yang ada, kita bisa juga loh menerapkan konsep pada persamaan diferensial untuk menghitung seberapa cepat sih laju populasi. Di sini kami ambil pada penduduk Kelurahan Batu Sembilan, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, yang mana pada hari Jumat yang lalu kami sudah mengunjungi kantor Lurah Batu Sembilan untuk mengumpulkan data populasi penduduk sekitar, yang mana akan kami pakai menghitung laju pertumbuhan populasi penduduk dengan konsep persamaan diferensial. Halo teman-teman. Nah, betul sekali ya seperti yang telah disampaikan oleh Iqbal Diansyah, bahwasannya kita dapat menerapkan konsep daripada persamaan diferensial dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah dalam masalah pertumbuhan penduduk. Nah, teman-teman tidak asing lagi kan ketika mendengar kata pertumbuhan penduduk? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pada penjelasan berikut ini. Nah, di sini kita akan melakukan sebuah eksperimen untuk melihat bagaimana penerapan daripada persamaan diferensial dengan adanya kasus pertumbuhan penduduk. Nah, untuk pertama, kita akan terlebih dahulu mendeskripsikan proyek atau kegiatan eksperimen. Nah, eksperimen yang akan kita lakukan merupakan eksperimen lapangan, di mana kita akan mencoba untuk menunjukkan bagaimana penerapan konsep persamaan diferensial ordo 1 dalam fenomena kehidupan sehari-hari. Adapun fenomena yang akan kita teliti adalah seperti yang telah disampaikan tadi mengenai pertumbuhan penduduk. Nah, untuk mengumpulkan data, kami langsung datang ke kantor Kelurahan Batu Sembilan, di mana pertumbuhan penduduk yang akan kita ambil adalah dari kantor Kelurahan Batu Sembilan ini. Kami langsung bertemu dengan Ibu Sekretaris Lurah dan meminta izin untuk mengumpulkan data. Kemudian setelah mendapatkan data tersebut, kami langsung berdiskusi untuk menganalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah kami tentukan. Nah, yang berikutnya adalah mengenai rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari eksperimen kita kali ini adalah apabila pada tahun 2018 jumlah populasi manusia ada 30.802 jiwa, maka tentukanlah yang pertama, berapakah besar populasi penduduk Kecamatan Batu Sembilan pada tahun 2030, yang kedua, pada tahun berapakah jumlah populasi akan menjadi 2 kali populasi tahun 2021, kemudian yang ketiga adalah berapakah populasi terbesar untuk tahun-tahun di atas 2021. Nah, untuk datanya teman-teman nanti akan kami sajikan di slide berikutnya. Kemudian yang ketiga mengenai tujuan eksperimen. Adapun tujuan dilakukan eksperimen kali ini adalah yang pertama, untuk melihat berapa besar populasi penduduk pada tahun 2030, kemudian untuk menentukan pada tahun berapakah jumlah populasi penduduk akan menjadi 2 kali populasi tahun 2021, kemudian yang ketiga adalah untuk menentukan jumlah populasi terbesar di atas tahun 2021. Nah, kemudian deskripsi mengenai fenomena. Sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya, bahwasanya fenomena yang akan kita angkat untuk penerapan persamaan diferensial kali ini adalah terkait pertumbuhan penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk merupakan perubahan populasi dalam waktu tertentu. Nah, ini dapat berupa pertambahan ataupun pengurangan
yang dapat dihitung sebagai perubahan jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan per unit untuk pengukuran. Nah, sebenarnya apa sih itu populasi? Populasi merupakan kumpulan daripada individu yang memiliki karakteristik yang sama, kemudian dia juga menempati suatu wilayah yang sama. Nah, untuk populasi, fokus kita kali ini adalah mengenai penduduk. Jadi kita akan memfokus kepada pertumbuhan daripada penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk itu dapat dipengaruhi oleh berbagai macam hal, seperti kelahiran, kematian, dan juga migrasi. Nah, seperti yang telah kami sampaikan tadi, bahwasanya pertumbuhan penduduk yang kita ambil adalah data dari Kelurahan Batu 9 Kota Tanjung Pinang, yang dapat kami kumpul dari tahun 2018 hingga tahun 2021. Nah, untuk lebih jelasnya, mari teman-teman melihat data berikut ini. Nah, ini adalah data pertumbuhan penduduk di Kelurahan Batu 9, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, di mana pada tahun 2018 jumlah penduduk laki-laki 15.819 jiwa, untuk perempuannya 14.983 jiwa, sehingga total penduduk pada tahun 2018 sebanyak 30.802 jiwa. Kemudian pada tahun 2019 untuk laki-laki ada 16.395 jiwa, kemudian untuk perempuan ada 15.509 jiwa, sehingga total penduduk untuk tahun 2019 terdapat sebanyak 31.904 jiwa. Kemudian pada tahun 2020 jumlah penduduknya untuk yang laki-laki 16.525 jiwa, untuk perempuan 15.629 jiwa, sehingga total penduduk pada tahun 2020 sebanyak 32.154 jiwa. Kemudian pada tahun 2021 jumlah penduduk laki-laki 16.500 jiwa, sedangkan untuk perempuan 15.623 jiwa, sehingga total penduduk untuk tahun 2021 adalah sebanyak 32.123 jiwa. Nah, data-data inilah akan kita lakukan eksperimen, di mana melalui data-data ini kita akan mencoba untuk menjawab rumusan masalah yang telah kita jelaskan di atas tadi. Nah, kemudian kita akan memasuki langkah berikutnya, yaitu persiapan tim. Adapun persiapan tim yang telah kami lakukan adalah yang pertama, menentukan konteks permasalahan eksperimen. Jadi di sini kami sudah menentukan konteks yang akan kita angkat adalah mengenai pertumbuhan penduduk. Kemudian mendiskusikan terkait metode dan sasaran pengumpulan data yang kredibel. Yang terakhir adalah mendatangi kantor Kelurahan Batu 9 untuk meminta izin penggunaan data pertumbuhan penduduk. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video terkait kegiatan persiapan tim yang telah kami lakukan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cirin Oktavera. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan dari rumusan masalah. Nah, di sini kami menemukan data pertumbuhan penduduk Kelurahan Batu 9, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau untuk tahun 2018 hingga 2021. Di mana pada tahun 2018 jumlah laki-lakinya adalah 15.819 jiwa, jumlah perempuan adalah 14.983 jiwa, dan totalnya adalah 30.802 jiwa. Selanjutnya untuk pada tahun 2019 untuk laki-lakinya jumlahnya 16.395 jiwa dan jumlah perempuannya adalah 15.509 jiwa, sehingga totalnya 31.904 jiwa. Untuk tahun 2020 jumlah laki-lakinya adalah 16.525 jiwa dan jumlah perempuannya adalah 15.629 jiwa, sehingga totalnya adalah 32.154 jiwa. Untuk tahun 2021 jumlah laki-lakinya adalah 16.500 jiwa dan jumlah perempuan adalah 15.623 jiwa, sehingga totalnya 32.123 jiwa. Berdasarkan tabel jumlah penduduk yang berada di Kelurahan Batu 9 Tanjung Pinang, maka dapat memenuhi model matematika sebagai berikut. DP per DT sama dengan P per 200 dikurang P kuadrat per 2 dikali 10 pangkat 8. Nah, di sini apabila pada tahun 2018 jumlah populasi manusia ada 30.802 jiwa, maka rumusan masalahnya adalah yang pertama, berapa jumlah populasi penduduk Kelurahan Batu 9 Tanjung Pinang pada tahun 2030? Yang kedua, pada tahun berapakah jumlah populasi akan menjadi 2 kali populasi tahun 2018? Yang ketiga, berapakah jumlah populasi terbesar untuk tahun-tahun di atas 2021? Nah, penyelesaiannya,
Informasi pada tahun 2018 yaitu jumlah populasinya adalah 30.802, di mana itu merupakan kondisi awal untuk persamaan. Dengan demikian, P 2018 sama dengan 30.802, sehingga model PDB itu sekarang adalah DP per DT sama dengan P per 200 dikurang P kuadrat per 2 dikali 10 pangkat 8, sehingga P 2018 sama dengan 30.802. Persamaan tersebut dapat diubah menjadi PDB peubah terpisah sebagai berikut. DP per DT sama dengan P per 200 dikurang P kuadrat per 2 dikali 10 pangkat 8. 2 DP per DT sama dengan P per 100 dikurang P kuadrat per 10 pangkat 8. 2 DP per DT sama dengan 10 pangkat min 2 P dikurang 10 pangkat 8 P. 1 per 10 pangkat min 2P dikurang 10 pangkat min 8P kuadrat DP sama dengan 1 per 2 DT. Sehingga nilai tadi kita integralkan. Integral 1 per 10 pangkat min 2P dikurang 10 pangkat min 8P kuadrat DP sama dengan integral 1 per 2 DT. Nah, integral 1 per 10 pangkat min 2P dalam kurung 1 kurang 10 pangkat min 6 PDP sama dengan nilai integral dari setengah DT tadi adalah 1 per 2T ditambah C1. Nah, 100 kita keluarkan menjadi integral 1 per P ditambah 10 pangkat min 6 per 1 dikurang 10 pangkat min 6 PDP sama dengan 1 per 2T ditambah C1. 100, nah untuk nilai integral tadi adalah ln P dikurang ln dalam kurung 1 dikurang 10 pangkat min 6P ditambah C2 sama dengan setengah T ditambah C1. Ln P per 1 dikurang 10 pangkat min 6P sama dengan 1 per 100T ditambah C. P per 1 dikurang 10 pangkat min 6P sama dengan E pangkat 1 per 100T ditambah C. P per 1 dikurang 10 pangkat min 6P sama dengan CE pangkat 1 per 100T. Sehingga P sama dengan CE pangkat 1 per 200T per 1 dikurang 10 pangkat min 6 CE pangkat 1 per 100T. Dengan mensubstitusi P 2018 sama dengan 30.802 kebersamaan di atas, maka diperoleh nilai C-nya yaitu 10 pangkat 6 per 9E pangkat 2018 per 100. Sehingga nilai persamaan PT sama dengan 10 pangkat 6 per 1 ditambah 9E pangkat 2018 dikurang T per 100. Nah, dari rumusan masalah itu, mari kita bahas persoalannya secara satu persatu. Yang pertama, besar populasi tahun 2030 artinya substitusikan T 2030 ke persamaan di atas sehingga diperoleh PT sama dengan 10 pangkat 6 per 1 ditambah 9E pangkat 2018 kurang T per 100. PT sama dengan 10 pangkat 6, 1 ditambah 9E pangkat 2018, kita masukkan nilai T-nya 2030 per 100. Sehingga nilai PT sama dengan 1 juta per 1 ditambah 7,98. Sehingga nilai PT sama dengan 1 juta per 8,98. Jadi, banyaknya populasi penduduk di Kelurahan Batu Sembilan Tanjung Pinang pada tahun 2030 sebanyak 111.358 orang. Yang kedua, pada tahun berapakah jumlah populasi akan menjadi 2 kali populasi tahun 2021? Artinya akan ditemukan tahun di mana populasi manusia menjadi 2 kali populasi 2021. Kita misalkan 2P sama dengan, 2P ini 2 kali populasi 2021. Sama dengan 2 dikali 32.123 sama dengan 64.246. Sehingga kita substitusikan nilai ini ke persamaan, maka didapatkan tahunnya. PT sama dengan 10 pangkat 6 per 1 ditambah 9E pangkat 2018 kurang T per 100. Sehingga kita masukkan nilai PT-nya yaitu 64.246 sama dengan 10 pangkat 6 per 1 ditambah 9E pangkat 2018 kurang T per 100. Sehingga nilai T sama dengan 1963. Jadi jumlah populasi 2 kali populasi tahun 2021 itu sama dengan tahun yang sudah berlalu, yaitu tahun 1963. Yang ketiga, berapakah populasi terbesar untuk tahun-tahun di atas 2021? Nah, nilai P ini kita dalam cara yaitu limit ya. Lim T mendekati limit tak hingga,
10 pangkat 6 per 1 ditambah 9E pangkat 2018 kurang T per 100. P sama dengan 1 juta per 1 ditambah 9E pangkat 2018 kurang tak hingga per 100. P sama dengan 1 juta per 1 ditambah 0. 0 ini didapatkan dari E pangkat tak hingga itu adalah 0. 0 kali 9 adalah 0. 1 ditambah 0 adalah 1, sehingga 1 juta ditambah 1 yaitu adalah 1 juta jiwa. Jadi jumlah maksimum populasi penduduk adalah 1 juta jiwa untuk waktu yang tak terhingga atau tak terbatas. Nah, dari perumusan masalah itu, kita dapatkanlah pembahasan dan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, besar populasi penduduk di Kelurahan Batu 9 Tanjung Pinang pada tahun 2030 yaitu sebanyak 111.358 orang. Yang kedua, jumlah populasi 2 kali populasi tahun 2021 itu sama dengan tahun yang sudah berlalu yaitu tahun 1963. Yang ketiga, jumlah maksimum populasi penduduk adalah 1 juta jiwa untuk waktu yang tak terhingga atau tak terbatas. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, setelah tadi kita melihat bagaimana persiapan sebelum melakukan eksperimen dan kegiatan eksperimen, maka dapat kita rumuskan bahwasanya manfaat daripada eksperimen ini adalah yang pertama, bagi peneliti, eksperimen ini sangat berguna untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep persamaan diferensial orde 1 dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang telah kami sampaikan tadi, bahwasanya persamaan diferensial sangat penting dalam membantu dalam kehidupan manusia sehari-hari, yaitu mengenai penerapan ilmu yang kita pelajari selama ini. Sedangkan untuk pembaca, penelitian ini sangat bermanfaat untuk sebagai informasi terkait pertumbuhan penduduk yang terjadi pada Kelurahan Batu 9 sebagai pengetahuan tentang penerapan persamaan diferensial dalam mengestimasikan jumlah penduduk Kelurahan Batu 9, kemudian sebagai bahan pustaka bagi siswa atau mahasiswa tentang penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin hanya itulah yang dapat kami sampaikan, teman-teman. Kami sangat membutuhkan kritik dan juga saran daripada teman-teman dan juga masukan untuk penjelasan eksperimen yang telah kami lakukan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga apa yang kami sampaikan bisa diterima dan dipahami oleh teman-teman sekalian. Saya mewakili kelompok 2, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.